video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas, tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring, sementara Pak guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Mari membaca teks berikut ini. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, sekarang coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Apa ya informasinya? Iya, semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Air, udara, tumbuhan, dan hewan adalah sumber energi. 2. Paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Betul, di paragraf pertama. 3. Apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contoh. Manfaat energi matahari yaitu sebagai sumber energi yang tak terbatas, sebagai pembangkit listrik tenaga matahari, kemudian membantu proses fotosintesis. 4. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. 5. Mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Karena cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Nah, coba ceritakan kembali isi bacaan di atas. Gunakan bahasamu sendiri. Ini hanya sekedar contoh ya. Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Air, udara, tumbuhan, dan hewan adalah sumber energi. Sumber energi lainnya adalah matahari. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari membantu tumbuhan melakukan fotosintesis untuk makanan dan oksigen. Sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik melalui PLTS.
Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Melalui lagu, kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Ayo kita belajar menyanyikan lagu berikut. Jangan malu atau ragu. Bernyanyilah dengan percaya diri. Jadi lagunya adalah Matahari, ciptaan dari Nur Hasanah. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Matahari ciptaan Nur Hasanah. Coba perhatikan perbedaan yang dapat dirasakan saat menyanyikan lagu tersebut. Cermati lagu pada bait pertama dan bait kedua. Adakah perbedaan rasa saat menyanyikannya? Bandingkan dengan bait ketiga. Adakah perbedaannya? Iya, bait ketiga lagu di atas memiliki perbedaan irama dengan bait pertama dan kedua. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama. Beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Nah, kita coba lihat ya gambar yang pertama. Dayu membantu ibunya memasak dan Benny sedang memakai pakaian. Manakah yang lebih lama? Iya, tentu saja memasak ya. Jadi yang kita centang adalah gambar yang pertama.
Gambar Benny memakai pakaian, kita silang. Nah, sekarang gambar yang kedua. Ini Benny sedang minum. Kemudian gambar yang satunya adalah Udin sedang mandi. Manakah yang membutuhkan waktu yang lebih lama? Iya, tentu saja mandi. Jadi gambar Benny sedang minum kita silang, dan gambar Udin sedang mandi kita centang. Kemudian gambar yang ketiga, ini Lani membuat teh dan Udin sedang mencuci baju. Kira-kira mana yang lebih lama? Iya, mencuci baju. Jadi gambar Lani kita silang dan gambar Udin kita centang. Kemudian gambar yang keempat, ada Edo sedang tidur dan Bayu sedang menggosok gigi. Manakah kegiatan yang membutuhkan waktu lebih lama? Iya, tentu saja tidur. Jadi gambar Edo sedang tidur kita centang dan gambar Bayu sedang menggosok gigi kita silang. Kemudian gambar yang kelima, ada gambar Udin sedang makan dan gambar Bayu sedang menyisir rambut. Tentu saja yang membutuhkan waktu lebih lama adalah makan. Jadi gambar Udin kita centang dan gambar Bayu menyisir rambut kita silang. Nah, kalian sudah dapat membedakan mana kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Coba carilah contoh lainnya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Setelah selesai melakukan kegiatan senam, kita butuh istirahat dan minum. Istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata. Kosakatanya berhubungan dengan sumber energi. Setelah kata terbentuk, mereka pun membuat kalimat. Ayo susun huruf-huruf berikut ini menjadi kata. Contoh, ada huruf H, A, M, I, T, R, A. Maka katanya adalah matahari. Nah, sekarang nomor 1 ada huruf G, E, N, R, I, E. Kira-kira kata apa yang berhubungan dengan sumber energi yang bisa kalian susun dari huruf-huruf tadi? Iya, energi. 2, ada kata C, Y, A, H, dan A. Apa ya katanya? Iya, cahaya. Yang ketiga, ada huruf F, T, O, N, O, S, T, I, S, E, I. Ada yang bisa menebak? Pintar, fotosintesis. Nah, yang keempat ada huruf S, A, P, N, dan A. Iya, jawabannya adalah panas. Dan yang kelima ada huruf E, S, U, B, M, R. Betul, sumber. Nah, sekarang coba buatlah kalimat dari setiap kata tersebut. Contohnya, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nomor 1, katanya adalah energi. Contoh kalimatnya, istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. 2, katanya adalah cahaya. Contoh kalimatnya,
Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. 3. Katanya adalah fotosintesis. Contoh kalimatnya, proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. 4. Kata panas. Contoh kalimatnya, matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. 5. Sumber. Contoh kalimatnya, air dan udara adalah sumber energi. Siti dan temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Nah, diskusikan bersama temanmu bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi. Ini hanya sekedar contoh ya. Karena kebutuhan akan energi secara terus-menerus dan besar-besaran, maka ada kemungkinan kita akan kekurangan energi dari tahun ke tahun. Karena hal tersebut, maka kita perlu melakukan penghematan energi supaya tidak terjadi kekurangan energi. Cara yang baik dalam menggunakan energi antara lain: 1. Menggunakan energi seperlunya. 2. Tidak membuang-buang atau boros energi. 3. Menjaga ketersediaan energi dengan baik. Setelah berdiskusi, amatilah gambar berikut ini. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat. Beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Nah, gambar yang pertama, ini Dayu sedang minum air sampai habis. Ini termasuk menghemat air ya, jadi kita centang. Kemudian gambar yang kedua, ini Udin mematikan keran air setelah selesai digunakan. Ini juga termasuk perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Jadi kita centang. Kemudian gambar yang ketiga, ini terlihat Edo sedang bermain-main dengan selang air. Tentu saja ini boros air ya. Jadi kita silang. Kemudian gambar berikutnya adalah Beni menumpahkan air di ember. Ini juga bukan merupakan perilaku menghemat air. Jadi kita silang. Kemudian gambar yang kelima, ini terlihat Lani sedang menggosok gigi dengan menyalakan keran air terus-menerus. Ini bukan menghemat ya, ini adalah perilaku boros air. Jadi kita silang. Kemudian gambar yang keenam, ini terlihat Siti sedang menyiram bunga dengan air secukupnya. Jadi kita centang. Nah, ingat ya bahwa menghemat energi itu adalah suatu kewajiban. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.